Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai gradien juga, yaitu pada part yang ketiga. Apa sih yang akan kita pelajari? Di sini kita akan belajar mengenai gradien garis jika kecondongan diketahui. Jadi nanti ada beberapa gambar, nah nanti kita akan menentukan besarnya gradien. Nah, di sana kita lihat jika condong garis ke kanan, ya, condongnya ke kanan atau sisi miringnya sebuah segitiga siku-siku, maka nilainya dia adalah positif. Jadi ini seperti kita kalau mau naik ke puncak gunung, berarti kita butuh tenaga ekstra, tenaga yang lebih, maka positif. Itu sebagai perumpamaan gitu ya. Jadi apa rumusnya? M sama dengan B per A, ya. B itu adalah besarnya sumbu Y, ya, di sini B, karena A besarnya sumbu X. Jadi jumlah kotaknya dihitung atau berapa panjangnya atau berapa kotak, berapa satuan gitu ya. Contoh di soal nomor ini, tentukan gradien garis pada gambar di bawah ini. Langsung saja ya, kita lihat dari ujung puncak ke bawah, ternyata kita hitung kotaknya tuh 2, 3, 4 ya. Jadi besarnya adalah 4. Sedangkan A itu adalah panjang dari sumbu X. Kita hitung aja kotak yang dilalui dari titik di sini sampai titik yang di sini, yaitu 9. Maka besarnya kita masukkan rumusnya. Karena dia condongnya ke arah kanan, maka dia nilainya positif. Langsung dimasukkan aja B per A. B-nya 4, A-nya 9. Karena tidak bisa disederhanakan, maka jawabannya 4 per 9. Nah, ini bisa diperhatikan. Selanjutnya, jika condongnya ke arah kiri, ya. Ini sama seperti kalau kita turun gunung. Ya, turun gunung, maka atau kita pada saat kita di turunan gitu, energi kita berkurang, kita agak lega gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi nilainya berapa di sana? Rumusnya sama, yaitu B per A, tapi tandanya negatif. B itu siapa? Ukuran atau perubahan dari sumbu Y, sedangkan A perubahan di sumbu X. Nanti powerpointnya juga akan Bu Bibin share, barangkali ada yang ingin ngeprint gitu ya. Di contoh soal, tentukan gradien garis pada gambar di bawah ini. Caranya sama seperti tadi, jadi kita harus menentukan panjang dari titik yang atas ke titik yang bawah dari sumbu Y, yaitu berapa? 6. Nanti dihitung sendiri. Yang bawah ukurannya, kotak-kotaknya itu dihitung aja, ternyata 11. Maka condong ke kiri, rumusnya adalah min B per A, ya. Jadi min B per A sama dengan B-nya 6, A-nya 11. Berarti min 6 per 11. Nah, contoh soal, ya, di sini contoh lain. Tentukan gradien garis berikut. Sama ya. Ini condongnya ke arah mana ini? Ke arah kanan atau kiri? Benar ya, arah kanan. Ini sama seperti kita mau naik gunung. Naik gunung berarti kita butuh energi positif. Berarti nanti jawabannya pasti positif. Nah, kita hitung aja dari titik mana dia. Ternyata Y-nya 6 satuan, X-nya juga 6 satuan. Tinggal dimasukkan. Ya, sama aja rumusnya yang tadi kan B per A. Ya, B per A berarti B-nya 6, A-nya juga 6 atau delta Y. Jadi sama aja ini ya rumusnya, itu jangan bingung kok tadi B per A kok sini delta Y per delta X, sama aja. 6 dibagi 6 1. Nah, ini diingat-ingat. Nah, ini condong ke kanan, berarti dia positif. Nah, cobalah nih. Nah, di soal ini kita lihat aja dari sekilas, kita lihat bahwa dia adalah condong kemana? Condong ke kiri, ya, condong ke kiri, maka dia seperti kita turun gunung, berarti pasti
negatif. Nah, ini juga sudah Bu Pipin tunjukkan di sini. Ya. Maka gradiennya berapa? Kita hitung aja di perubahan sumbu Y-nya, atau B. Di sini tertulis angka berapa ini? 3 ya. Berarti kalau 0 sampai 3, berarti kan langkahnya berapa satuan? 3 satuan, 0 ke 1. Ya, 1 ke 2, 2 ke 3 kan 3. Maka kita tulis B-nya 3. Lalu bagaimana dengan A? Sama ini, dari ini 1, 2. Berarti di sini ada 2. Ingat condongnya ke kiri, maka jawabannya nanti negatif. Negatif apa? B per A. Ya, jadi di sini B per A. B-nya 3, A-nya 2. Berarti min 3 per 2. Nah, di sini kita belajar juga ada beberapa. Kita lihat di soal yang kita nih ya. Coba, ini ada gambar garis merah. Ini adalah garis P. Di sini ada garis Q. Ini ada garis R. Kita disuruh menentukan. Nah, di sini tertuliskan gradien garis P itu 2/3. Gradien garis Q adalah 1 per min 1. Gradien garis R adalah 3/4. Pernyataan di atas yang benar adalah, jadi kamu disuruh ngecek ya. Di sini sudah ada soalnya, kita disuruh ngecek. Maka langkah pertama kita harus cari dulu perubahan di sumbu X dan Y, atau kita harus cari dulu A dan B-nya. Ingat ya, dari ini dilihat dari ini condong ke kanan, ya ini positif. Ya, di sini condong ke kiri negatif. Ini condong ke kanan positif. Caranya sama, kalau positif pasti langsung rumusnya tidak pakai min, B per A. Kalau Q pasti karena dia condongnya ke kiri, ada negatifnya, R positif juga. Nah, kita lihat di sini sudah dituliskan bahwa P untuk sumbu Y 2, sumbu X 3 di sini. Maka dimasukkan rumus langsung. Berarti min 2/3. Sedangkan Q sama-sama 4. Ternyata kalau 4 dibagi 4, 1 karena dia condongnya ke kiri, maka negatif. Sedangkan yang terakhir untuk garis R, karena dia condong ke kanan maka dia positif. Untuk sumbu Y perubahannya 3, sumbu X perubahannya 5, 3/5. Ternyata setelah dicari, maka jawaban yang betul adalah 1 dan 2. Ya, 1 adalah benar, 2/3. Ini sama kan? Ini dan ini. Kalau ini yang Rizky min 1, di sini juga min 1, betul. Sedangkan untuk yang ketiga jawabannya kan 3/5. Sedangkan di sini 3/4. Jadi ini salah. Berarti yang betul adalah jawaban A. Jawaban A. Tuh. Jadi gampang ya. Kita yang pertama, langkah pertama adalah kita lihat kecondongannya. Dia condong ke kanan pasti positif. Kalau condong ke kiri dia negatif. Kemudian kita cari perubahan di sumbu X. Sumbu X itu yang tegak. Kalau perubahan sumbu Y yang mendatar, ya, tegak dan mendatar. Nah, kita latihan lagi. Di sini ada 2 soal di gambar 1 dan gambar 2. Ya. Gambar 1, ini gambar yang kedua. Tentukan gradien garis pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, di sini lihat. Pada gambar 1 condongnya ke arah mana nih? Kiri ya, ke arah kiri. Maka dia pasti negatif. Sedangkan di gambar 2 condongnya ke kanan pasti positif. Ya, ini disimpan dulu. Lalu kita akan mencari rumusnya, tetap ya. Rumusnya itu B per A. Positif sama negatif itu tergantung dari, kalau condongnya ke kiri negatif, condongnya ke kanan positif. Jadi nanti B per A-nya di depannya ditambah positif atau negatif tergantung kecondongannya. Nah, di sini dilihat di gambar 1 ternyata ada angka 4 kan di sini. Jadi dari 0 ke 4 jelas 4 ya. Ini 4. Sedangkan 0 ke 2, ini di sini 0 ke 2 berarti 2. Maka dimasukkan rumusnya aja. Gambar 1 condongnya ke kiri maka negatif. Negatifnya siapa? B per A. Berarti min 4/2. Min 4/2, 4 dibagi 2, 2. Tandanya negatif. Sedangkan yang kedua juga sama. B-nya sudah diketahui ya. Jadi kita hanya menghitung jaraknya. Tidak usah memikirkan, oh kok ini 4, kok di sini ya 1 gitu ya. Jadi di sini itu kita menghitungnya cuma
berapa langkahnya gitu loh, atau berapa ukurannya. Tidak usah memperhatikan positif dan negatif. Positif dan negatif cuma dipikirkan dari kecondongannya tadi. Masukkan rumusnya B per A. B-nya adalah 1, A-nya adalah 2. Nah, di sini diingat-ingat. Ini condong ke kanan, ini condong ke kiri. Ini sama seperti kita naik gunung, berarti kita butuh energi positif. Kalau ini turun gunung atau ada jalan turunan, kita mengurangi kecepatan. Nah, ini juga sama soalnya, hanya berubah, ada perbedaan sedikit ya. Pada gambar garis PQ, maka berapakah gradien PQ? Ingat, ini tadi sudah juga dijelaskan, kalau condongnya ke kanan positif, condongnya ke kiri negatif. Lah di sini dilihat condongnya kemana ini? Ternyata condongnya ke kiri, berarti negatif. Ini juga sudah Bu Pipin tuliskan di sini. Nah, langsung kita cari B dan A-nya. B-nya adalah perubahan di sumbu Y, di sini sumbu X. Di sini dihitung aja. Berarti berapa ini? Kita hitung dari sini 1, 2, 3. Jadi B-nya ada 3. Kalau X berarti di sini bisa dihitung dari sini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dihitung kotaknya aja. Langsung dimasukkan, karena dia condongnya ke kiri, maka negatif. Negatifnya siapa? B per A. B-nya ada 3, A-nya 6. Min 3 per 6 disederhanakan min 1 per 2. Itu jadi kalian nanti bisa berlatih dengan di pause dulu videonya. Kalau belum paham bisa diulang-ulang. Nah, di sini juga ada contoh lagi. Gradien garis L adalah ini garis L. Maka kita lihat di sini ada bantuan titik hitam di sini. Ya, dia condongnya kemana nih? Condongnya ke kiri, berarti negatif. Nih sudah ada catatannya. Maka berapa ini di sini? Y-nya 1, cuma 1. Sedangkan yang X kita masuk ke X-nya 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti 1 dan 4. Maka gradiennya adalah, karena dia condong kiri, min ya, min B per A. B-nya adalah 1, A-nya adalah 4 ya. Untuk soal selanjutnya, gradien garis K. Gradien garis K, karena dia condongnya kemana nih? Ke kiri, maka negatif. Maka rumusnya B per A. B itu adalah, di sini ada berapa dia? Dari ya, ini bisa dari sini juga bisa ini. Nih, kan 2 min 2, berarti sama aja 2. Kalau di sini 3, karena 0 ke min 3. Nah, berarti B-nya 2, A-nya 3, min 2 per 3. Nah, ini masih sama contohnya, hanya beberapa angkanya yang Bu Pipin ubah. Gradien garis A sama ya, dia condongnya kemana ini? Ke kiri, pasti negatif. Rumusnya sama, min B per A. B-nya adalah perubahan atau banyaknya kotak yang di sumbu Y atau yang tegak. 4, 6 ya, ini nanti bisa dihitung sendiri nih. Berarti min 4 per 6 disederhanakan min 2 per 3. Nah, ini juga sama, kita lihat ya, karena ini condongnya kemana nih? Ke kiri, ke kanan, mohon maaf, berarti sini positif. B-nya berapa? Dari 0 sampai 3 nih, dari 0 sampai 3 berarti 3. Kalau ini 0 ke min 2 berarti min 2 ya, jadi tidak usah di min positifnya, ini cuma adalah jaraknya. Rumusnya apa? Karena condongnya ke arah kanan, dia positif B per A. Positif B per A, B-nya 3, A-nya 2. Itu tadi yang Bu Pipin sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan lewat Google Classroom ini atau langsung WA Bu Pipin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.